Alor sore ini menghadirkan kaula muda berprestasi dan menginspirasi dalam program Sore Ceria. Lagu-lagu terbaru dan informasi terupdate. Alor sore ini setiap Senin hingga Jumat dari pukul 16 hingga 18 sore. Hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Alor sore ini. Alor sore ini. Ya, selamat sore pendengar RRI Stasiun Produksi Alor. Kembali jumpa bersama saya Naya Mahwi dalam acara kita Sore Ceria. Nah, di Kabupaten Alor ini sudah banyak sekali anak-anak berprestasi di bidang akademik dan non-akademik yang membawa nama Kabupaten Alor semakin dikenal luas. Nah, hari ini kita kedatangan siswa berprestasi dari MTS Negeri 1 Alor yang lolos Olimpiade Sains di bidang matematika tingkat nasional. Ya, kita sapa ada adik Indah Zani Hamzani. Ya. Halo adik, selamat sore. Sore. Apa kabar? Baik. Baik. Juga ada seorang guru pembimbing, Bapak Abu Bakar Arfat Akbar. Bagaimana, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Baik adik Indah, seorang siswi kelas 2 SMP ya? Iya. Seorang siswi kelas 2 SMP yang lolos Olimpiade Sains di bidang matematika tingkat nasional. Gimana nih perasaan adik lolos Olimpiade ke tingkat nasional dan mewakili Kabupaten Alor? Merasa terharu karena dapat membawa nama baik sekolah, dapat membahagiakan kedua orang tua, dan mungkin ini dapat saya ambil sebagai salah satu Apa tuh? cita-cita kedua orang tua saya, yaitu dapat lolos ke tingkat nasional ini. Baik. Nah, apakah adik sudah sering mengikuti olimpiade seperti ini atau baru pertama kali? Ya, baru pertama kali ikut. Dan langsung lolos ke tingkat nasional. Iya. Wah, hebat sekali nih. Nah, selain olimpiade yang adik ikuti, sekarang apakah ada prestasi lain seperti juara kelas atau di bidang ekstrakurikuler di sekolah? Biasanya juara kelas. Juaranya Iya. berapa tuh? Kadang 1, kadang 2. Berarti memang sangat-sangat luar biasa nih prestasinya. Iya. Nah, dan di sekolah, adik masih SMP ya? Iya. Baik. Apakah memang ada cita-cita adik yang Ada. lain? Apa tuh? Menjadi guru. Jadi guru. Iya. Wah, cita-cita yang sangat mulia sekali. Bisa mengikuti jejak guru pembimbingnya ya. Itu mau jadi guru apa tuh? Matematika. Matematika juga. Iya. Wah, luar biasa. Nah, seperti yang kita tahu memang ini adalah prestasi yang sangat luar biasa. Adik bisa jelaskan sedikit apa yang adik tahu tentang sains, khususnya di bidang matematika. Banyak rumus. Apalagi rumusnya susah tidak? Lumayan, ada yang susah, ada yang gampang. Menurut adik, Soal-soalnya juga lumayan. menurut adik pembelajaran ini semuanya yang menyangkut dengan sains di bidang matematika ini sulit atau tidak? Ada yang sulit, ada yang tidak. Sulitnya di bagian mana tuh? Sulitnya di bagian angka pernya. Kurang mengerti soal itu. Baik. Nanti kan bisa belajar lagi ya. Iya. Memang apapun itu akan sulit kalau tidak mau belajar ya. Ya, baik. Nah, ada Pak Arfat juga di sini, seorang guru yang juga menjadi pembimbing untuk adiknya nih. Baik Pak Arfat, bagaimana perasaannya nih anak muridnya lolos ke tingkat nasional? Alhamdulillah senang. Ya, jadi sebenarnya bukan pertama kali. Jadi tahun 2021 itu bahkan itu 3 orang. Jadi itu 3 anak
yang lolos ke tingkat nasional OSN, dan ini yang saya bawa ini yang kedua kali. Ini juga lolos ke tingkat nasional untuk bidang yang sama, yaitu bidang matematika. Alhamdulillah senang, sekolah juga bangga, dan juga orang tua juga bangga. Yang 3 orang tadi itu lolos juga ke tingkat Ya, nasional. lolos. Itu itu tahun 2021. Dan Itu mendapat juara. lolos ke tingkat nasional, tapi masih kalah bersaing di tingkat nasional waktu itu. Baik. Nah, yang mengikuti Olimpiade dari MTS Negeri 1 Alor, apakah cuma adik ini untuk tahun ini? Kita totalnya 15 orang. Jadi 5 itu dari IPA, 5 itu IPS, 5 itu bidang matematika. Jadi ada 3 bidang yang diperlombakan, dan masing-masing utusan itu maksimalnya itu 5 orang. Dan waktu tahap pertama kabupaten, seleksi pertama kabupaten, kita meloloskan 9 orang ke tingkat provinsi waktu itu. Jadi ada 9 orang, di mana 4 orang itu matematika, terus 3 orang itu IPA, dan 2 orang IPS. Tapi pas ke tingkat nasional, ternyata cuma 1 orang yang lolos ke tingkat nasional, dan alhamdulillah Indah yang lolos ke tingkat nasional ini. Oh, berarti dari semua sekolah di Kabupaten Alor ini yang mewakili ke tingkat nasional cuman adik Indah? Kalau untuk tingkat nasional itu 2 orang. Yang satu itu dari, entah lupa dari mana ya, pokoknya dari kabupaten lain itu. Yang kedua Indah ini. Oke, baik. Untuk mewakili bidang matematika. Baik. Nah, sebelum lolos ke tingkat nasional, awal mula mengikuti Olimpiade ini seperti apa? Apa awalnya Olimpiade antar sekolah atau? Kalau seleksi saya untuk ini terhadap Indah, biasanya itu saya lihat dari penilaian kelas. Ketika anak aktif, dan juga kita kan bisa nilai kan, ketika dia aktif dalam belajar, kemudian dia banyak mengerjakan tugas, dan dari situ sudah terlihat potensinya. Dan ketika sudah terlihat potensinya, di situ baru saya mulai membimbing pelan-pelan, dan sampai sekarang ini alhamdulillah dan bisa lolos seperti ini. Sebenarnya ada kiat-kiat, karena begini, matematika itu kalau mau dibilang banyak tidak banyak disukai gitu. Sangat banyak. Kalau ditanya suka matematika tidak? Ya jawabannya pasti banyak kan tidak suka. Tidak. Tapi ada beberapa faktor. Faktornya adalah mungkin selain dari pelajarannya susah, tapi ada juga mungkin dari guru. Nah, di situ kalau kiat saya sendiri itu yang pertama kali itu saya buat supaya anak-anak suka dulu. Suka terhadap gurunya dulu. Kalau sudah suka terhadap gurunya, biasanya dia akan suka ke mata pelajarannya. Jadi terkadang saya mengajarkan kayak masuk pertama ngajar itu masuk dengan sulap matematika. Pokoknya membuat sulap matematika di depan anak-anak. Setelah itu mereka mulai tertarik. Yang kedua juga saya buat hitung pakai jari, hitung cepat pakai jari. Ya mungkin seperti itu. Atau mungkin mau lihat? Menarik, boleh tuh. Sulapnya seperti apa tuh? Oke, yang pertama hitung jari dulu. Contohnya seperti ini. Contohnya misalnya 12 dikalikan 13 itu dapat diselesaikan dalam 3 detik. Oke, caranya adalah 12 kali 13 kan. Jadi angkat misalnya kanan ini, angkat kanan 3, mungkin bisa ikut juga coba mungkin. Nah, ini 3 ini ya. 13 kali dengan 12 kan. Sudah. Terus nanti ini hitungan kita hitung yang ada di jari ini. Satu jari ini hitungnya 10, 20, 30, 40, 50 kan. Sudah 50 kita simpan di kepala kan. Terus nanti 3 dikalikan 2. Berapa itu? Ini kan 3 nih. Ini 2 dikalikan. Jadi 6 kan. Jadi jawabannya adalah 50 tambah dengan 6 tambahkan dengan 100. Selalu tambahkan 100. Jadi jawabannya 13 kali 12 adalah 156. Paham? Coba tes. Misalnya wah, sulit sekali ini. coba ya. Misalnya 14 dikalikan 11, angkat 4. Angkat 1. Coba dihitung. Hitung yang jari yang terbuka ini. Wah, bingung saya ini. Coba dong. Adik Indah deh. 14 kali 11. 10, 20, 30, 40, 50. 4 dikali 1
4, terus ditambah 100, jadi 14 dikali 11 sama dengan 154. Ya, ya seperti itu. Baik, berarti Jadi ini 3 detik. Iya pas. 154. Jadi itu salah satu yang saya ajarkan. Ya ada juga sulap. ya sulapnya Oh penasaran? penasaran. Oke. Misalnya saya minta kertas. Boleh, bentar. Oke. Oke. Misalnya coba kakak sebut 2 angka. 2 angka. Ya. 8, Sama. 5. Oke, kakak bisa tulis di situ 85. Heeh. Oke. Ini kertasnya yang tadi saya titipkan di Indah atau di kakak saja. Boleh. Oke, di kakak saja. Jangan dibuka. Oke, setelah itu Indah sebut 2 angka bebas. 34. 34, tulis 34 di bawah 85 itu. Heeh. Oke, sudah. Sekarang saya sebut lagi 65, terus di bawah 65. Oke, sudah. Kakak sebut silakan. 85. 85. Oke, silakan tulis. 34. Tulis lagi 2 angka. Sebut 2 angka saja. Sebut. 15. deh. Oke, tambahkan 1 80 terus itu 84. Oke, sekarang coba dijumlahkan semua. Kalkulator deh. Ya, Lama nih. Wah, ini kita belajar lagi nih. 85 ditambah ya? Iya, tambah semua 4 coba. tambah 65 tambah 15 tambah 84. Coba Oke, tes hasilnya. dapat 283. Oke, berapa tadi hasilnya? 283. Oke, coba buka kertasnya. Tadi kan ada Waduh. kertas yang saya tulis. Wah, Bim, salah Bim. 283 loh. Betul. Ini ketang bermain sulap. Wow, luar biasa sekali. Jadi ini juga bisa jadi cara hitung cepat ya. Ya, itu untuk bukan cara hitung cepat, itu untuk meningkatkan motivasi anak-anak untuk matematika. Kan pertama masuk tuh kan biasanya kan mereka takut matematika kan. Iya, Ini benar. jangan sampai rumusnya banyak, jangan sampai susah. Nah, jadi yang kesan pertama dulu saya bermain sulap. Saya bukan cuman ini, ada banyak. Cuman kalau main sini terlalu lama durasi. Mungkin temannya Pak Tarno nih. Iya. Jadi berarti memang harus membangun kesenangan dulu terhadap anaknya ya. Supaya motivasi terhadap belajar matematika itu meningkat. Biar nggak bosan. Termasuk dengan tadi belajar hitungan cepat sama tangan itu. Itu sebenarnya 3 detik saja sudah kuasai itu sebenarnya. Kalau Baik. Ya, Nah, apakah adik Indat ini memang Bapak sendiri yang pilih? kalau adik Indah ini sebenarnya bukan saya. Itu guru matematikanya di kelas 7. Itu yang kita saling kerjasama sama dengan guru IPA waktu itu. Mereka buat seleksi dan ternyata memang Indah juga cocok dan juga memang punya potensi. Sehingga kita bimbing dia seperti itu. Baik. Nah, pada saat Olimpiade, tahapan seleksinya seperti apa? Apa yang dinilai? Ya, itu pilihan ganda. Maksudnya seleksinya seperti biasa. Maksudnya ya dinilai ya materi, berapa banyak kuasai materi. Tapi soalnya itu pilihan ganda kebanyakan. Nah, kalau mau dibilang anak-anak juga mungkin tidak bisa kuasai semua materi. Iya. Jadi kalau Indah ini logikanya yang kuat. Main logikanya. Jadi ketika dia logika kuat, ya kita tambahkan sedikit. Mungkin kita kasih dorongan sedikit, tambah dengan latihan sedikit, ya sudah bermain di logika. Kalau rumus tidak ingat, mainnya di logika saja. Dan ternyata kan soalnya banyak kan pilihan ganda tuh. Ya. Nah itu kan bisa kalau digunakan logika. Gitu. Wah, kalau nggak Olimpiade, kalau ujian biasa, saya pilihan ganda saya ABCD tuh. Ya oke, itu sudah. Nah, sebelum mengikuti Olimpiade, apa saja yang dipersiapkan? Ya, yang dipersiapkan ya pertama mungkin kesiapan mental dulu. Kesiapan mental untuk anak-anak. Terus dan juga nanti pokoknya perbanyak latihan kalau itu. Perbanyak latihan. Dan kalau saya bimbingan itu kadang sebenarnya bukan hanya di dalam sekolah. Ada juga di luar. Jadi kadang di kafe. Macam kalau di sini di kafe simfoni. Saya buat supaya anak-anak itu kayak tidak tegang, tidak jenuh di satu tempat, tapi
kita ambil tempat-tempat yang bisa anak-anak leluasa begitu. Ya, terus gitu. Jadi ya selain OSN ini ada lomba lain juga, KSM namanya. Itu juga sama. Itu alhamdulillah lolos tingkat provinsi, itu juara 2 dan juara 3 kemarin. Dan masih lanjut ke tingkat nasional, lanjut tingkat provinsi tanggal 2 Agustus ini. Kalau dia ini tanggal 2 September. Sekitar 1 September itu baru ujiannya itu. Jadi seperti itu. Baik. Artinya harus menciptakan suasana yang menyenangkan untuk anak-anak. Baik. Bapak sebagai guru pembimbing untuk adik Indah ada motivasi apa nih supaya dia semangat? Ya, motivasinya jangan menyerah. Ya, itu jangan menyerah, terus tetap semangat. Kemudian apapun hasilnya tidak apa-apa. Yang penting sudah berusaha. Yang penting kasih berusaha semaksimal mungkin. Itu saja. Baik. Nah, untuk adik Indah, tanggapan dari orang tua adik lolos ke tingkat nasional ini seperti apa? Senang. Orang tua senang, terharu lihat anak bisa sampai lolos di ujian seperti ini. Karena Pak Guru pernah bilang tahun kemarin matematika terada yang lolos sampai nasional. Tahun ini saya sampai nasional, makanya Bapak dan Mama terharu dan gembira. Iya, wah, kebanggaan sekali tuh untuk orang tua, untuk sekolah, dan apalagi untuk Pak Guru yang berhasil membimbing nih ya. Iya. Nah, apa ada dukungan khusus dari sekolah untuk adik, apalagi sudah dan akan maju ke tingkat nasional? Selalu ada bimbingan. Bimbingan dari sekolah, di rumah juga biasa dibimbing Bapak. Bimbingannya seperti les kah atau apa? Ya, seperti les. Oke. Nah, kalau dari adik sendiri, selain belajar apa yang adik persiapkan nih untuk Olimpiade kemarin? Mempelajari rumus-rumus dan selalu belajar untuk bisa menjawab mungkin soal-soal yang keluar, ada yang susah, jadi lebih banyak belajar. Baik. Nah, mungkin ada kesulitan saat belajar. Ada. Kesulitannya apa? Kayak ada soal-soal yang saya tidak mengerti begitu. Terus ada rumus, mungkin ada rumus yang kayak angka-angkanya tuh kayak apa? Angkanya tidak masuk akal. Wah, ada juga ya tidak masuk akal, seorang adik saja yang sudah lolos ke tingkat nasional masih memikirkan ketidak masuk akalan sebuah rumus. Baik, kalau boleh tahu cara belajar seperti apa yang adik terapkan untuk sebagian anak, kan kalau dengar nih yang namanya matematika sudah bosan, capek, malas matematika, nggak mau belajar. Terbiasa dari SD suka matematika. Suka matematika dari SD. Iya, dari SD, makanya suka kalau ada pelajaran matematika gitu tidak pernah lewati. Baik. Kenapa adik suka matematika? Kan banyak banget tuh pelajaran yang lain. Kayak seru saja. Seru. Iya. Wah, memang untuk anak-anak yang suka matematika pasti bilangnya seru ya. Lain dengan anak yang kalau nggak suka. Kalau yang lain beda. Iya. Nah, baik, untuk Pak Guru, sejak kapan Bapak menjadi guru pembimbing? Atau setiap ada Olimpiade selalu Bapak yang menjadi guru pembimbing? Kalau jadi pembimbing itu tahun 2021 waktu itu, pas pertama kali jadi pembimbing, itu yang langsung sampai tingkat nasional waktu itu. Yang 3 orang yang tahun 2021 itu. Nah, itu alhamdulillah. Selanjutnya di bidang yang lain juga sama, banyak lomba, contohnya kayak KSM, kompetisi sains madrasah. Itu juga waktu itu untuk kabupaten lolos juara 1. Nah, terus selain matematika,
ada juga banyak saya ikut lomba lain. Contoh lombanya itu lomba film. Waktu itu saya ikut lomba film, dapat juara 1 dan 2. Itu film pendek Islami dari Kementerian Agama tingkat provinsi. Terus juga ada tingkat nasional, itu juara 1 ada. Terus terakhir ini juara 1 tingkat nasional itu juara 4. Ada dapat juara 4 tingkat nasional. Ada banyak lah prestasi untuk lomba-lomba seperti itu. Jadi kalau saya sendiri bukan satu bidang saja, saya menggeluti banyak bidang, termasuk basket juga, terus film, terus film pendek ya, film pendek, dan juga terkadang saya membuat ajak anak-anak untuk kayak ikut dalam lomba puisi. Kalau kemampuan saya tidak ajar, cuman saya di bagian perekaman, dan juga yaitu traveler juga. Seperti itu. Baik, traveler. Ya. Nah, untuk film nih yang Bapak bilang tadi, itu juara tidak? Juara. Dan dalam event apa tuh yang Bapak ikuti? Waktu itu ada lomba tahun 2022 kemarin, lomba film pendek Islami. Jadi waktu itu saya buat film itu ada 3. Film pertama itu saya mengajak anak-anak siswa MAN waktu itu. Terus film kedua saya punya anak wali kelas D 8D untuk bermain film dan bermain peran. Terus yang ketiga juga anak MTS. Alhamdulillah waktu itu dapat juara 1, juara 2 dan juara 4. Lomba film pendek untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada juga yang lain, waktu itu tingkat nasional itu kita ikut lomba video infrastruktur. Waktu itu saya ambil Kota Kupang, dan alhamdulillah dapat juara 1. Yang saya ambil LLBK, Pantai LLBK dan Pantai Kelapa Lima itu. Dan juga ini terakhir lomba moderasi beragama, itu saya dapat juara 4. Dan sekarang ada 2 film yang saya ikutkan dan sedang dalam proses, artinya sudah dikirim, tinggal tunggu pengumuman saja. Itu lomba dari Kementerian Agama, lomba film dokumenter. Itu saya pakai takpala waktu itu. Ada di YouTube semua ada saya mengambil dokumenter budaya takpala. Yang kedua saya mengambil dokumenter budaya tenun, dengan pengrajinnya itu. Dan terakhir lomba moderasi beragama juga saya mengambil toleransi Kota Kupang yang di Masjid Al-Mutakin yang di wali kota dengan gereja bersebelahan itu. Nah, itu sudah dikirim, tinggal tunggu pengumuman itu semua. Itu sampai pengumumannya bulan September. Ya. Baik, berarti memang banyak sekali juga prestasi dari Bapak ini ya, seorang guru pembimbing, tapi mencakup semuanya. Baik, perasaan Bapak anak muridnya lolos ke tingkat nasional seperti apa? Alhamdulillah, bangga sekali. Bangga sekali. Nah, untuk Bapak ada tidak kesulitan saat membimbing anak muridnya? Kesulitan tuh waktu biasanya, karena saya juga ngajar, terus harus bimbing, jadi kita ada yang dikorbankan. Apakah kita korbankan anak-anak yang 1 orang, misalnya yang bimbingan, atau kita korbankan anak 1 kelas, kayak gitu. Jadi kita juga kadang-kadang dilema juga, kayak saya ada jam ngajar, tapi juga harus bimbing, gitu. Jadi kadang saya bagi waktu saja. Jadi kalau bimbingan 1 minggu mungkin 2 kali. Nah, jadi kalau bimbingan tiap hari kan kita ketinggal siswa 1 kelas kan, itu juga nanti mengganggu, nanti kasihan mereka juga siswa 1 kelas itu. Jadi dibuat ini, kadang juga ambilnya sore tapi di kafe atau di mana gitu, supaya jangan ganggu jam-jam sekolah dan jam ngajar gitu. Seperti itu. Ya, baik. Nah, ada tidak kesulitan saat membimbing? Kesulitan tuh banyak ya. Kalau namanya kesulitan pasti tidak semuanya mulus juga toh. Pasti kesulitan banyak. Yang pertama karena memang mereka kan mereka kita bimbing matematika, cuman kadang-kadang mereka juga dibebani dengan tugas yang lain, kayak tugas ini. Jadi kesulitannya karena banyak PR juga kan, jadi mereka kurang fokus. Jadinya kurang fokus karena banyak tugas. Jadi itu kita hanya bisa terus motivasi mereka, walaupun banyak tugas tetap dikerjakan tugasnya, tapi tetap juga belajar. Ya, semua beban mereka yang tanggung.
anak-anak itu. Baik, benar-benar. Nah, untuk adik Indat, tanggal 27 Agustus ya nanti ya Iya. di Bogor akan diselenggarakan Olimpiade tingkat nasional. Persiapan adik nih sudah di tahap apa? Kalau sekarang belum dapat bimbingan, mungkin Bab Guru sibuk sedikit jadi belum dapat bimbingan dari guru, cuman di rumah sudah Ada. belajar, jadi dapat kayak pelajari soal-soal dari buku paket yang sudah saya fotokopi. Apalagi itu persiapannya, pasti persiapannya juga sangat-sangat panjang ya. Iya. Iya, Oh ini kemarin Olimpiadenya sejak dimulai dari kapan tuh? Kalau setiap tahun dia. Oh setiap tahun. Setiap tahun tuh ada dua. Kalau kita di madrasah tuh yang kita ikutkan setiap tahun, agenda setiap tahun itu ada namanya OSN, Olimpiade Sains Nasional. Nah itu diikuti oleh seluruh siswa, seluruh sekolah negeri, swasta, dan juga kita madrasah. Jadi itu diikuti oleh seluruh sekolah negeri maupun madrasah. Dan itu ya lumayan susah karena memang banyak pesaingnya kan. Iya. Pesaingnya bukan, kalau KSM ada dua, satu OSN, satu KSM. Kalau KSM itu cuma madrasah, jadi kita hanya bersaing sesama madrasah saja. Tapi kalau OSN tingkatannya agak lebih susah karena itu, karena bersaingnya seluruh sekolah lah, entah dari Kupang atau dari mana, itu ya lumayan juga kesulitannya seperti itu. Baik, ini juga persaingan yang sangat ketat ya untuk adik Indat, dan ya mungkin ada harapan untuk Olimpiade nanti. Juara. Apa nih harapannya? harapan. Jadi juara atau tidak? Nggak mau jadi juara? Mau. Terus harapannya yang lebih lah. Kalau juara harus optimis, saya harus jadi juara gitu. Yakin. Adiknya malu-malu nih. Gak apa-apa, ngomong aja harapannya Bebas. apa. Harapan saya mau ini gitu. Om saja. Menjadi juara, Mm-mm. terus apa ya, harapan. Apa nih? Bingung ya. Nah mungkin ada harapan untuk ikut Olimpiade dari orang tua mungkin. Ada harapan Bapak sih, iya karena pas pertama Bapak Guru pernah tanya, terus saya pulang tanya Bapak bahwa ada Bapak Guru ada omong kita bilang saya boleh ikut OSN, terus Bapak bilang boleh ikut saja, juara kok tidak tetap ikut saja, yang penting su bisa ikut. Baru Bapak om gitu. Bang, kalau saya juara, Bapak om gitu. Bapak bilang, tidak apa-apa, yang penting ikut saja, Bapak om gitu. Pergi pas kita OSN, pas tingkat kabupaten, terus saya juara, terus Bapak bilang, ternyata Bapak anak pintar, tidak ada ikut nih. Bapak om dia main-main saja, ternyata dia pintar. Baik. Terus pas provinsi pas dengar juara 2 nasional, Bapak kaget. Kok bisa sampai nasional, padahal kiranya main-main saja. Serius sama Mama dan Bapak bangga sekali. Iya. Baik, wah memang suatu kebanggaan ya untuk orang tua. Iya. Anaknya bisa lolos ke tingkat nasional, apalagi di bidang matematika loh. Luar biasa sekali. Nah, untuk Bapak, pesan untuk anak-anak di luar sana yang takut menunjukkan prestasi mereka?
pesan untuk mereka tetap semangat, pokoknya tetap semangat. Pokoknya tidak ada susah. Kalau kalian lakukan dengan motivasi, keinginan yang kuat, pasti semua bisa. Ya, itu saja. Begitu saja. Ya, baik. Terima kasih Pak Arfad dan juga Siap. Adik Sama-sama. Indah sudah mau berbagi